Jadi bukan dia sedang takluk, jangan salah. Kalau dia menuruti maumu, terus mencoba mengulur waktu, bermain dengan kamu seolah dengan kegilaan kamu dibiarkan saja, itu bukan sedang takluk tapi sama Anda, tapi dia sedang bermain dengan Anda, mempersiapkan bom di belakang kalau kamu nggak paham, Mbak ya. Jadi jangan bilang saya sudah menaklukkan majikan saya, majikan Anda sudah manut. No, enggak. Pagi ya, ada mana ya Rek ya, dingin lagi cuacanya. Nah, akhir-akhir ini kan memang banyak sekali majikan yang rada gila ya jane. Nah, arep diomong rada edan ya rada edan. Sebenarnya saya mau berbagi ya, video kemarin itu adalah sebentuk kata ungkapan dimana kalau kalian itu memiliki kemampuan ya kan, dalam artian bukan sekarang aja, sebenarnya dari dulu. Jadi saya mau teman-teman menumbuhkan rasa percaya diri kalian ya. Jadi bahwa kalian, kenapa saya selalu menyatakan keluar dari zona nyaman kalian. Nah, jangan pernah menyatakan, jangan haus untuk belajar. Itu yang memang seharusnya dimiliki ukuran dari diri sendiri. Nah, kenapa kalian harus mempunyai standar pada diri kalian sendiri? Ada waktunya kapan kalian menganggap itu pembelajaran, dan kapan dan seberapa jauh Anda belajar. Itu adalah yang mengukur kalian sendiri ya. Nah, tak kasih contoh ya. Oke, nah ini saya mau berbagi pengalaman. Tapi memang dari kepribadian saya adalah tipikal maskulin, dimana jiwa kelaki-lakiannya saya lebih banyak ketimbang jiwa femininnya. Dikarenakan memang dari kecil sudah dididik seperti itu, ya kan. Nah, jadi jiwa maskulinnya lebih banyak atau lebih tinggi ketimbang femininnya. Jadi di situ, di saat saya membuat keputusan, saya tidak perlu pikir panjang, tapi saya pasti sudah punya solusi sebelumnya, seperti itu. Jadi cara melangkahnya adalah di situ endure, artinya menahan diri. Nah, kenapa saya bilang self talk dulu, tanyakan pada diri sendiri dulu apa maunya. Itu pelan-pelan dulu. Jadi di saat Anda masuk kerja, kalian kan kenal majikan itu bukan berarti kalian harus menunjukkan yang baik-baik dulu, tidak. Nah, tetapi seperti yang saya posting setiap kali saya dengan majikan saya ini, saya meminta feedback. Nah, feedback itu saya jadikan satu tolak ukur, tapi tidak hanya di majikan ini. Nah, karena di saat kita masuk di rumah majikan, kita akan tahu majikan tersebut memperlakukan kita seperti apa. Nah, dulu waktu aku di Singapura ya, itu kalau majikan aku Singapura memang benar orangnya kan dulu, karena beliau dari army ya, dari militer. Jadi beliau sangat disiplin ya, sangat disiplin, nggak boleh lupa, disiplin waktu, disiplin semuanya, keras. Bahkan ada kalanya sesuatu itu nggak boleh salah, hampir perfect. Itu majikan saya dulu di Singapura, hampir perfect, nyaris perfect itu dulu. Nah, itu saya karena saya posisi masih pembelajaran ya, jadi saya anggap itu adalah pondasi saya. Di rumah itu adalah pondasi saya. Jadi di situ saya belajar dulu bahasa. Nah, akhirnya saya sudah menguasai bahasa Inggris kan. Awalnya meskipun saya bisa, tapi kemampuan berbicara kurang karena jarang yang memang tidak dipakai di Indonesia ya. Dipakainya tidak banyak waktu dan tidak punya partner. Akhirnya di situ karena majikan saya menginginkan saya dan dia selalu mengajak saya bicara ya. Jadi waktu saya tidur itu hanya 4-5 jam. Itu bukan karena pekerjaannya terlalu banyak, bukan juga sebenarnya, tapi karena memang di sela-sela setiap habis makan, setiap saya ngurusi anak-anak saya sudah tidur, pekerjaan selesai itu nggak boleh tidur, disuruh duduk dulu, kita ngobrol itu 1 jam. Nah, kita ngobrol dari hati ke hati. Nah, tapi ini karena memang majikan saya menganggap saya sebagai laksana keluarga ya, dan beliau memang mendidik saya. Nah, disitulah akhirnya
menjadi satu pondasi. Tetapi apakah berarti saya dengan majikan saya Singapura awalnya baik-baik saja? Tidak. Di awal beliau pun juga hampir sama kena pengaruh dari saudaranya, ya, karena pekerjaannya mudah dan lain sebagainya, dan dulu itu gaji kita nggak seperti sekarang, ya. Nah, itu saya kasih waktu 6 bulan. Jadi pada diri saya kasih waktu 6 bulan, saya ada deadline. Nah, dalam 6 bulan itu akhirnya saya ngomong ke majikan saya, kalau kamu nggak suka saya, atau kamu kira aku nggak cukup pinter, nggak sesuai dengan standar kamu, pulangkan saya. Itu saya. Nah, if you think that I am not capable enough, you could find someone else to replace me, or I take my leave, because we both no use to carry on. Relationship, partnership for the worker and the employer should to be both way. It's not only one way. Nah, di sini yang saya sampaikan ke beliau. Nah, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, kalian ada kalimat halus yang disampaikan tapi mandes, ya. Terus kalian juga harus memiliki bekal. Bekalnya apa? Ilmu pengetahuan, termasuk juga bahasa dan skill lainnya, ya. Dan kalian mau belajar seperti itu loh. Nah, contohnya kalau misal ya, kalian bahasa, nah ini bagi teman-teman yang baru, sebelum Anda ke Hong Kong, sebelum Anda ke luar negeri, perbanyak pengetahuan bahasa dan tata cara bekerja, attitude, etos kerjanya, ya. Ada waktunya kapan Anda bicara, ada waktunya kapan tidak. Kita kadang harus menahan diri kapan kita ngomong, tapi sekali ngomong langsung kena, cari celah. Nah, di sini kenapa saya menyarankan remnya harus cakram, ya kan? Nah, terus ini pengalaman lagi, waktu pertama ke Hong Kong, majikan saya yang 15 tahun lalu sampai hari ini masih kontak, ya. Beliau dulu sama memandang rendah saya karena saya dari Indonesia, saya dikira nggak bisa bahasa Inggris, tapi akhirnya setelah dia tahu bahasa Inggris saya, beliau diam, tapi tetap sama karena beliau merasa sosial statusnya lebih tinggi. Tapi saya tidak kaget karena apa? Sebelum saya sampai ke Hong Kong, majikan saya Singapura sudah bilang, kalau kamu bekerja di Hong Kong, kamu harus siap bahwa ada waktunya majikan Hong Kong itu meskipun tidak semua, 80% itu akan memandang sosial statusmu. Bahkan mereka menganggap kamu kotor. Kamu nggak boleh nanti menyentuh ininya, nyentuh itunya, akan dipisah dan lain sebagainya. Kayak orang Jepang yang tradisional itu seperti itu. Nah, akhirnya karena bekal itu saya sudah siap. Nah, tapi apa yang terjadi? Saya baru bekerja 4 bulan, saya minta mengundurkan diri. Karena saya memang mau pulang waktu itu, ada masalah keluarga, saya mau pulang, hampir mau pulang. Dia tak kasih waktu untuk cari majikan, cari pekerja, sorry. Tapi beliau apa? Awalnya beliau kayak orang kepedean ngomong, kamu tahu nggak kalau kamu pulang itu kamu harus beli tiket sendiri. Jawaban saya apa? Fine, I don't care. As long as I can get it from your house, I can go back. That's fine for me. I don't care. You either pay me my annual leave or either pay my airfare. I don't care. I will pay myself. Dia bingung. Langsung dia ngomong apa? You damn daring. You still have to pay your agency fee. You just working for 4 months. You dare to tell me you are going to terminate your employment contract. Dan jawaban saya apa? Your responsibility is only to pay my salary. Nothing to do with my payment to agency. My payment to agency is my responsibility. So this is two things different. I made it clear to you. Ini jawaban saya. Majikan saya diam. Tapi kalian yang dipastikan kalian harus steady. Kalian sudah tahu apa yang kalian lakukan dan kalian sudah siap. Siap dalam artian resiko, siap solusi. Jadi jangan berpikir gerusa-gerusu juga. Nah, kalau kalian kan biasanya kita itu akan menahan diri, kita nggak mau ngomong banyak. Nah,
kalimat terakhir di saat kalau kita dibanding-bandingkan dengan pembantu lainnya dan lain sebagainya, yang pembantunya sana begini-begini, diamkan aja, nggak usah diangkat bicara dulu. Kalau sudah mentok baru kalian bilang gini, "Kamu le cheng fan kaya,點解你請我啫？係咪？你覺得我又唔好，你覺得我又唔夠醒目，你點解請翻我?" Dia akan diam, majikan. Terus ini mungkin pengalaman saya yang mau finish kontrak. Jadi saya menahan diri itu kalau sudah mentok saya akan ngomong semuanya. Tapi saya pasti ada deadline-nya paling lama 6 bulan. Itu deadline. Jadi di situ saya akan memberikan satu kalimat-kalimat yang mematikan kepada majikan. Nah, contohnya ya seperti halnya waktu saya dengan majikan saya yang di Taipo tahun 2012. Nah, beliau sering pernah ngomong di depan orang, di depan di depan guru lesnya anaknya, ngomong gini, "Ni hai công nhân嚟㗎?" Jawaban saya apa? "Hai啊, tôi hai công nhân啊,咁咪點啊? Ni mau công nhân你死㗎啦. Ni睇下，你之前嗰間屋似咩啊？似垃圾缸嚟㗎。而家睇唔睇到你間屋啊？你話我唔夠醒目，你話我唔識做嘢，你都係請我2年，你總要我捽藥，我唔要捽藥，你鬧翻我，你根本你係咩人啊？你估我唔係印地啊？我係印地嚟㗎。我同你講咗㗎啦，我唔同你捽藥係唔捽藥，唔好話我係工人，你係老細，我唔喺度，你唔係老細㗎啦." Ini jawaban saya. Tapi itu sudah mentok, dimana di saat majikan saya sudah parah mengepres saya. Jadi kapan kalau Anda dipres terus menerus, di saat kalian angkat bicara, bicaralah yang tepat tapi mematikan. Jadi kasih deadline-nya. Saya tahu teman-teman saat ini mengalami mengalami stres karena majikan mulai bikin ulah, ya kan? Majikan mulai membandingkan si A, si B, mulai juga membuat masalah baru dan menyatakan kalau ini naik, listrik naik dan lain sebagainya. Padahal ini bukan salah kita, tapi kadang mereka blaming situation dan shifting blame to us, ya kan? Nah, di sini loh. Jadi tapi yang dipastikan kalian mungkin saat dimarahi majikan itu, saat kalian direndahkan, saat kalian marah, tapi jangan saat itu kalian ngomong. Kalian diam dulu. Diam, pikirkan, dan setelah kalian nanti tahu beberapa kali, ambil celah baru kalian matikan. Seperti itu caranya. Jadi kalimat-kalimat kemarin itu adalah ungkapan dimana kalau kalian menghantam majikan tapi ambil celahnya. Tidak boleh sembarangan ya. Karena kalau kalian salah celah, kalian juga kalah. Nah, di saat teman-teman interview dengan majikan ya, ini tips. Nah, yang perlu ditanyakan adalah 1, pekerjaan utamanya apa? Yang kedua, berapa orang yang diserving? Yang ketiga, pastikan komunikasi Anda dan dia jelas. Ingat, komunikasi itu buffet. Kalau relationship juga buffet. Jadi di mana partner kerja itu harus ada 2, traffic jamnya itu harus 2 arah, tidak boleh 1 arah ya. Nah, jadi kenapa saya lebih memberikan tips-tips ini kepada teman-teman, karena saat ini situasinya rumah majikan itu kayak panas banget dan teman-teman merasa tersiksa ya. Yang semula nyaman menjadi tidak nyaman ya kan. Nah, jadi mungkin agak kaget atau menjadi satu shock terapi. Nah, berdasarkan pengalaman, karena saya sendiri berganti-ganti majikan ya kan. Jadi di sini banyak sekali yang bisa saya bagikan kalau memang teman-teman bisa dipakai tipsnya ya. Nah, karena majikan saya ada pernah orang Hong Kong sendiri, orang Thailand, dan juga warga Jepang. Jadi pernah. Nah, yang belum memang Western saya belum ya. Nah, terus kalau kebetulan ada beberapa orang yang memang pemikirannya kolot. Ada yang sebagian pikirannya memang open mind. Nah, kalau yang orang Jepang itu karena beliau lebih muda dari saya, jadi beliau pikirannya lebih open. Nah, kalau yang di Tin Soiwa yang 2014 sampai 2016 jaga anak itu, mereka di bawah saya usianya, tapi menganggap saya seperti kayak kakak ya. Jadi kita lebih saling mengisi. Nah, tapi majikan saya yang perempuan itu juga bermasalah dengan dirinya. Nah, jadi dia memiliki masalah dengan kejiwaannya sendiri.
Nah, di sini kalian harus belajar ya, belajar sedikit tentang kejiwaan. Nah, setiap dari kita itu memiliki jiwa maskulin dan feminin. Nah, caranya bagaimana? Observasi. Nah, pelan-pelan mengobservasi kebiasaan, terus cara bicara, cara penyampaian, ya kan. Nah, jadi di situ nanti kalian pelan-pelan akan tahu, dan kalian ajak ngobrol pancingan sesuatu topik. Nah, disitulah kalian akan bisa mulai mengobservasi pribadi seseorang. Nah, jadi ambil satu topik apa yang mungkin Anda kuasai. Nah, ajak dia bicara. Topiknya topik publik gitu aja. Itu kalau saya triknya ya. Jadi ada beberapa trik di sana. Nah, hingga akhirnya kalau enggak kita mengobservasi sebenarnya masalah di rumah ini apa sih. Nah, itu kan. Nah, jadi kan kita juga dig in informasi tentang majikan, latar belakangnya ya kan. Nah, biasanya kan kita kalau orangnya itu terbuka atau ekstrovert ya, beliau nggak ada masalah, dia akan memperkenalkan ini adik saya, ini keluarga saya, ini dan lain sebagainya. Kalau memang mereka menganggap kamu bagian dari mereka, mereka akan mengenalkan meskipun status Anda hanya kumyan. Nah, ada juga yang mereka menutup diri, status mereka menutup seolah baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Itu juga ada. Ada juga kalau majikan Tailok, dia memang berduit. Justru karena dia berduit, kadang ngomongnya kan dia nggak ada aturan. Nah, ini dulu saya majikan tahun 2013 ke 2014. Ya, saya bekerja 8 bulan. Saya bekerja 2 orang. Waktu itu sebenarnya hanya saya. Tapi pekerjaan saya itu jomplang. Karena majikan saya majikan saya 24 jam ada di rumah. Beliau tidak bisa menjaga anaknya. Tapi anaknya karena sama saya terus. Jadi sampai saya mau mandi, mau ke Jisoo aja nggak bisa. Nah, itu beliau ada sedikit cemburu sosial di sana. Nah, akhirnya selain cemburu sosial kan banyak hal yang saya nggak bisa mengerjakan karena anaknya waktu itu orangnya bagaimana? Nggak boleh anaknya ditaruh di lantai. Katanya lantainya keras. Nggak boleh anaknya nangis. Bayangkan, ya, aku diam dek, ya. Itu saya tahan sampai kisaran hampir berapa bulan? 8 bulanan. Di awal-awal beliau bilang bahwa enggak nyolah. Nah, itu gaji saya waktu itu sudah 4.500. Aku juga bertanya, tim kai lepejin ngosejin ama, kenapa memberi gaji saya 4.500? Tapi saya tetap mau dikontrak ditulis sesuai standar. Ada alasannya. Satu, kalau saya menterminate, saya juga akan sesuai standar. Yang kedua, saya tidak akan kena job hopping. Nah, ini adalah trik. Kamu boleh menggaji saya lebih, tetapi tidak ditulis di dalam kontrak. Itu saya. Kalau yang lainnya nggak apa-apa ya, terserah mau ditulis di dalam kontrak, itu hak kalian. Nah, hingga di akhirnya setelah beliau menyatakan mungkin memang diperlukan partner, akhirnya saya carikan partner. Disitulah masalah muncul. Beliau mulai membandingkan saya dengan partner saya, padahal Kong Meng Jo, Koko Yejo Yigeng, Wajo, I am only taking care of the baby full time. 但係咧根本都唔係咁樣㗎，買餸煮餸都係我，我哋都係一齊做，諗住係咁樣嘅。Tapi di mata majikan saya itu tidak begitu, ya. Majikan saya tidak begitu. Di mata majikan saya dia lebih gue hai gan lekti, karena kan dia bersih-bersih, iya kan? Nah, katanya dia ngepel sekian kali. Bayangkan, pernah malam-malam teman saya itu jam 11 malam suruh ngelap tembok. Ya, tembok itu padahal bersih rek, suruh ngelap tembok kayak seolah dia itu udah bayar gaji. Dia gajinya standar, gajiku waktu itu 4.500 memang. Nah, akhirnya beliau bilang apa? Pernah menyuruh teman saya untuk ngelap tembok. Saya bilang ini, dia hanya musikan ya, aku nonton. Kamera lah sudah di 2 waktu itu majikan saya. Parah, majikan saya yang cewek. Ngomongnya gini, "Liko macam ya? Kok macam ya?" Jawaban saya apa? "Ini hai oke ya些小事。咁嗰個 cam 可以做咩啊？你可以睇到㗎，你喺一邊都可以睇到我哋做乜嘢㗎？點解你咁問啊？" Nah, itu jawaban saya. Terus berikutnya, sebenarnya kalau yang laki itu suka karena saya sayang sama anaknya gitu loh. Karena memang saya tulus sama anaknya. Kalau sama anak itu berbeda, karena bagi saya
the kids is innocent, nothing to do with the parent. Nah, jadi di sini saya tidak pernah mencampur adukan dengan anak dan majikan. Nah, jadi saya bisa memilah. Jadi yang saya harapkan teman-teman juga bisa memilah. Nah, di sini ya. Terus hingga akhirnya setelah hampir 8 bulan itu kalau nggak salah saya sudah memiliki feeling. Jadi saya sudah tahu. Beliau mendudukkan saya dengan alasan apa? 我睇到你好似你懶啲喎，因為你個價錢咁半多啦，你做嗰單差唔多7個月㗎啦，咁咪乜。Jawaban saya apa？ 好啊，冇問題啊，你睇我懶啊嘛，係咪？咁我抹窗朝頭早，我唔使夜，我唔使瞓覺成晚都可以啊，阿公嗰度。不過咧，你又知道你個女，我冇話我做嘢，我要去廁所都去唔到。好，冇問題，你要我做咩啊？帶住個女，陪住你個女抹窗啊？冇問題啊，itu jawaban saya. Terus dianya kan sakit hati ya karena omongan saya. Dia ngomongnya apa? 你講嘢咧有時好怪啊，因為你搞我咯，itu jawaban saya. 冇所謂啊，你有錢你請得人，你俾得起㗎。不過咧，我同你講聲，你唔要玩我好似我咁樣㗎。我咧照顧你個女做得到，煮飯買餸做清潔乜嘢都做得到，算係我唔係 perfect 嘅。可能我做清潔有啲肥膩少少，只不過咧，因為我照顧你個女，如果我真係冇皮皮冇聲，我又唔通㗎喎。嗱，呢啲咧你要睇，你要諗下。咁我夜咗喺呢度一齊照顧緊你個女，你又知你個女慈善，只不過你咁講，好似你對我冇嘢做㗎喎。咁啊算啦，你中意啊，你中意點啊？不過我講俾你聽，我唔會辭職，itu jawaban saya. Hingga di akhirnya 1 bulan berikutnya saya diterminate langsung. Setelah pekerjaan selesai saya disuruh keluar dan I said okay, fine. Dan bahkan majikan saya laki-laki pun ngomong, 你睇下我未試啲乜嘢啊喺呢度。Jawaban saya， 你寫住乜嘢我點知啊？你而家俾我係冇嘢，咁你 report 咗喺嗰個入境處我點知啊？咁你個電話係邊多電話？你有2個電話，邊啲可以聯絡？如果有咩事嘅話，我可以打翻俾你。Itu jawaban saya. Dia bilang gini, 我未請人啊，你請人未請人都唔關我事，同我冇關。至於我哋又唔得，你話我哋唔急，我冇所謂啊，我走，你炒我係冇所謂啊。Itu jawaban saya. Dan hari itu juga saya pack. Meskipun benar saat itu mungkin ya hancur ya aslinya, tapi di luar saya akan menunjukkan sikap saya seperti ini. Ini adalah bentuk attitude untuk mempertahankan harga diri. Nah, disinilah saya bilang pride and dignity. Jadi inilah pride and dignity. Jadi hilangkan ketakutan kalian. Nah, di saat nanti kalian sudah selesai, kalian cari tempat untuk duduk. Di situ kalian bisa diam dan memikirkan langkah selanjutnya. Bukan kalian bertanya mengapa atau memflashback. Saya sudah tulis kenapa saya diterminate. No. Jadi seperti ini. Nah, ini pengalaman bagi kemarin yang mbaknya telepon saya. Dia merasa teraniaya, merasa ketulusannya dihianati majikannya karena dia bekerja 3,5 tahun sudah hampir finish gara-gara apa? Gara-gara argumen yang salah ngomong, salah tempat ini tadi, dan akhirnya kamu nggak siap. Nah, ini kenapa saya bilang harus menguasai situasi ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan kalimat hokwa, tapi harus tahu kapan kamu menggunakannya, dan kalian juga harus siap exit door dan emergency door. Dan hari itu juga karena kebetulan saya banyak teman di agen ya, jadi ya saya nggak takut. Begitu saya keluar, saya menghubungi, kebetulan saya tahu Mbak Sugi dari Helper In. Saya menghubungi beliau, Mbak, saya mau cari majikan. Nah, akhirnya saya di sana ketemu teman lama saya yang dari PT. Di situ kebetulan majikannya mencari pembantu jaga bayi. Nah, nah itu baru pertama ngejar pembantu yang di Dinsoiwa itu. Itu pun 2 tahun. Gaji saya memang dicicil. Kita memang minimum, kita memang sering tengkar antara aku sama majikan. Sering kita itu argumen, tapi
barbar, selesai. Nah ini majikan saya yang di Din Soi Wai sampai 2 tahun. Makan pun saya sendiri. Jadi saya makan itu kan cumpen, jadi saya makan sendiri juga. Dan saya nggak masalah itu, tapi wifi saya 24 jam, telepon saya 24 jam, bahkan saya konselingan pun beliau mau masuk. Nah di sini ada beberapa yang nilai plus dan minusnya, jadi saya imbangkan seperti itu. Nah saya imbangkan nilai plus dan minusnya, jadi saya bisa bertahan sampai 2 tahun. Apakah saya memfinishkan sampai 2 tahun atau tidak, itu kita sendiri yang tahu. Jadi kalau teman-teman bertanya enaknya bagaimana, saya nggak akan pernah bilang enaknya bagaimana, karena cara langkah menghadapi situasi itu setiap orang berbeda, setiap individu pun menguasai medan perangnya dengan cara yang berbeda pula. Nah, terus lagi di sini, setelah saya bekerja di majikan Din Soi Wai 2 tahun menjaga anak ya, di situ anaknya memang tidurnya sama saya, bahkan saya nggak punya kamar. Nah, bayangkan seorang kontreng ya, tahu tentang isi kontrak kerja ngelontok, tahu peraturan, benar-benar tahu ya kan. Bahkan saya bisa melawan majikan saya dengan frontal ataupun melawan majikan saya dengan aturan. Saya tidak melakukannya. Saya bertahan demi apa? Pertama, saya imbangi dengan wifi 24 jam, dan waktu tahun 2016 sampai 2018 itu adalah 2014 sampai 2016 itu banyak sekali kasus yang notabene kasusnya adalah kasus SIM-Kim. Dan waktu itu saya masih di IMWU. Telepon itu tidak bisa dihentikan. Teleponnya lewat nomor dan lain sebagainya, sampai pulsa itu jebol. Itu disitulah kapanpun saya menerima telepon teman-teman konselingan. Bahkan waktu semua waktu itu diserahkan ke saya, kan majikan saya tahu ya, karena saya nggak perlu bikin sarapan dan nggak ada setrikaan. Majikan saya kerjanya nggak perlu pakai seragam. Nah, dan majikan saya ini mungkin ekonominya memang tergolong menengah ke bawah, tapi justru karena menengah ke bawah inilah orang-orang seperti ini tidak memandang kita secara status sosial ya. Nah, terus beliau juga tahu kalau bangun pagi, kadang beliau kerja itu bangun pagi dia nggak perlu sarapan, dia keluar, dan saya masih tidur di luar. Saya tidurnya di ruang tamu, anaknya tidur anaknya dikasih ke saya terus tidur lagi. Saya tidur kadang bangun sampai jam 9, saya baru bangun, terus saya mulai anaknya bangun, saya kasih dia minum susu ya kan. Terus selanjutnya saya kerja itu anaknya tak taruh di tempat di tempat ada boxnya kayak gitu saya kerja. Kalau enggak kan karena ada kakeknya juga, jadi enaknya di situ kakeknya saya suruh liatin, saya yang kerja. Nah, pernah satu hari masak itu anaknya nangis nggak karuan di luar, saya masak. Nah, ini yang jadi akhirnya harus menunggu menunggu orang tuanya pulang untuk karena kakeknya nggak bisa waktu itu, anaknya juga masih kecil. Nah, dan pernah juga waktu itu saya tulis di Facebook lama saya, kita cuman berdua sama anakku, sampai kekunci pintunya gara-gara dia tarik. Nah, dia waktu itu sudah mau 2 tahun. Nah, dia memang belum bisa bicara, tapi dia tahu, dia bisa merasakan kasih sayang saya, didikan saya. Jadi saya menjaga anak ini murni, anak ini akan saya didik tegas, disiplin, itu saya ke anak. Bahkan dibilang saya hongok, tapi majikan saya ini tahu bahwa kamu itu hongok hanya di luarnya, tapi dalamnya kamu tidak. Nah, jadi tapi waktu itu saya nggak mau nambah kontrak, jadi saya hanya menghabiskan sampai 2 tahun, saya nggak mau nambah kontrak. Terus akhirnya saya pindah di majikan Taipo yang 4 tahun, yang di tempatnya yang di agak jauh itu ya kan. Nah, yang di situ semuanya orang dewasa. Tugas saya hanya bersih-bersih, masak, cuci mobil, dan juga ke pasar ya. Nah, di situ rumahnya memang agak jauh dari keramaian, karena memang majikan saya suka tempat yang memang lebih sepi ya beliau. Nah, terus beliau ini orang kaya, tapi beliau kalau dibilang perhitungan memang perhitungan. Beliau pelit, memang pelit. Tapi ada beberapa sisi di mana beliau itu tidak mau mencampur adukkan sebuah urusan. Nah, ini yang saya suka. Jadi kowe-kowe, aku ada waktunya kita angkat bicara bareng-bareng, duduk bareng kalau itu masalah pekerjaan. Jadi beliau nggak pernah ngurusi pembantu itu seperti ini, terus nanti ada berita seperti ini, beliau nggak mau.
karena beliau sadar bahwa hubungan kita hanya sebatas pekerjaan. Meskipun kita sesama manusia, dia juga akan bertanya, gimana ibumu, keluargamu ada enggak, kamu keinginan menikah lagi kan, kamu juga itu ada. Kita karena sesama wanita ya, karena kebetulan ada nyonya. Nah, dan inilah majikan saya yang sekarang setelah dari Taipo. Nah, teman-teman bertanya-tanya, Mbak Kontreng majikannya seperti apa ya kan? Wajahnya seperti apa? Kebetulan karena saya nggak pernah mengupdate foto majikan saya. Kalau majikan saya yang di Taipo itu tidak masalah, di update di Facebook itu tidak masalah. Beliau no comment, bahkan makanan di update di Facebook pun beliau nggak ada masalah. Karena beliau juga salah satu majikan dari teman baik saya. Jadi kebiasaan beliau saya sudah tahu, sudah dikasih tahu, dan memang iya beliau tidak mempermasalahkan itu. Karena ada majikan yang mungkin bahkan ada yang masakan di up di Facebook pun dijadikan masalah. Nah, ini majikan seperti ini, kalian perlu hati-hati juga ya. Nah, sementara beliau ini kan karena satu, beliau adalah laki-laki dan beliau hanya satu. Jadi sebenarnya di rumah ini tidak hanya beliau, ada kakeknya, cuman kakeknya sekarang ada di Cina, cuman nggak tinggal di sini. Jadi kakeknya hanya ke sini kalau makan saja. Nah, jadi di rumah kebanyakan kayak kali ini saya cuman sama beliau dan anjingnya saja. Jadi tugas saya di sini memang dibilang lumayan fongsung ya kan. Tetapi di satu sisi mungkin teman-teman akan mengira kayaknya Mbak Kontreng enak banget ya, majikannya takluk. Kalian salah. Dimana bukan saya menaklukkan majikan saya, tapi bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri. Jadi kalau kalian bekerja di satu rumah majikan, jangan pernah berpikiran mindsetnya saya menaklukkan majikan saya. No, tapi taklukkan diri Anda sendiri. Tidak menaklukkan majikan Anda, karena itu di luar kuasa Anda. Siapa Anda menaklukkan majikan Anda? Tidak akan pernah bisa. Tapi taklukkan diri Anda sendiri dengan cara bagaimana? 1. Bekali pengetahuan. 2. Kamu memiliki skill, kamu belajar. Ikuti keadaan. Tingkatkan attitude Anda. Jadi Anda itu nanti mempunyai itu tadi, harga diri, mempunyai harga di sana. Kalaupun Anda dibuang, kalian masih ada yang mau mungut. Gitu loh, Rek. Jadi jangan menaklukkan majikan, tapi prinsipnya menaklukkan diri Anda sendiri, menaklukkan ego Anda. Dimana saat ini saya sedang apa? Saya kan masih tahap pembelajaran nih, berarti saya harus menahan diri dong. Diunekne model piye anggap moto picek kuping budak. Nah, seperti halnya sekarang. Apakah pernah saya tidak ada argumen dengan majikan saya? Sering. Dan bahkan kalau argumen itu ada satu topik yang mungkin disampaikan, dan itu mungkin kalau argumen saya selalu menang sebenarnya, tapi karena beliau adalah laki-laki, kembali lagi jiwa laki-lakinya tertantang, dan beliau karena juga merasa dirinya bos ya, dia kan super bossy ya, dari teman-teman udah tahu super bossy. Nah, karena dia laki-laki, dia juga jiwanya kelaki-lakiannya, otomatis nggak mau dong dikalahkan sama perempuan. Nah, itu dia berontak, dia nggak terima, itu ada. Nah, jadi kalau seperti itu di awal-awal, karena saya sendiri di awal-awal juga belum menguasai diri saya, karena saya masih di level dimana saya nggak mau dikalahkan juga. Saya juga punya harga diri. Jadi harga diri saya inilah yang membuat pride-nya ini akhirnya kita menjadi perang, ya kan? Menjadi perang. Nah, selanjutnya setelah itu berapa bulan, setahun lebih, sehingga akhirnya ya pas waktu 1 tahun itu saya menyatakan saya tidak sanggup, saya mau keluar dari rumahmu, dan saya kasih waktu kamu untuk mencari majikan, untuk mencari pengganti. Setelah ada pengganti, kita sama-sama dengan mutual agreement, kita tidak melanjutkan sampai habis kontrak. Dan beliau bilang apa? Awalnya beliau pun juga papai, beliau tenang awalnya, seolah menyatakan ekspresi yang dimana nggak ngaruh, ya kan, nggak ngaruh. Tapi beliau cara menjawabnya adalah begini. Alasannya apa? Kasih saya alasan yang tepat. Kalau kamu nggak kasih alasan yang tepat, kamu nggak bisa keluar dari rumah ini. Dan itu yang sulit untuk membuat alasan pastinya.
Tapi saya menyampaikan alasannya saya nggak comfort kerja di sini dan saya merasa sudah nggak nyaman di sini. Saya mau cari pekerjaan yang mungkin membuat saya nyaman atau sesuai dengan kriteria yang saya mau. Contohnya mungkin menjaga bayi dan menjaga anak, di mana bisa attract di mana memang diri saya yang sesungguhnya. Akhirnya, tapi beliau tetap memberikan satu tawaran bahwa kalau masalahnya gaji saya bisa menambah, saya nggak mau gaji. Saya nggak kurang dari gaji yang sekarang. Gaji saya standar, nggak masalah, tapi saya nggak mau Anda menambah gaji saya. Bahkan kamu menambah gaji saya pun saya kembalikan, itu saya. Akhirnya, disinilah majikan yang seperti ini mentok, ya kan? Mentok, dia akan menggunakan cara lain. Nah, cara lainnya akan berbeda lagi, yaitu tadi menuruti maumu. Jadi bukan dia sedang takluk, jangan salah. Kalau dia menuruti maumu, terus mencoba mengulur waktu, bermain dengan kamu seolah dengan kegilaan kamu dibiarkan saja, itu bukan sedang takluk tapi sama Anda, tapi dia sedang bermain dengan Anda, mempersiapkan bom di belakang kalau kamu nggak paham, Mbak. Ya, jadi jangan bilang saya sudah menaklukkan majikan saya, majikan Anda sudah manut. No, enggak. Taklukkan diri Anda sendiri dulu, baru Anda kuasai keadaan, Anda pun juga bisa menentukan arah. Nah, jadi jangan keburu melambung. Itu saran saya, jangan keburu melambung. Ya. Majikanku ini kayaknya friendly dan lain sebagainya, terus kamu lupa. Itu tidak boleh juga. Jadi ada kapan waktunya saya tidak melakukan itu juga. Nah, jadi kegilaan itu adalah satu selingan di mana agar kita itu bisa menetralkan satu keadaan. Bukan berarti Anda langsung bangga, oh majikanku wes manut, oh majikanku wes nurut. No, tidak. Saya justru tidak akan berpikir seperti itu. Justru saya akan berpikir, ada apa di balik ini? Nah, itu dia. Nah, jadi itu tipsnya, dan kali ini saya masih sama ya dengan kegilaan saya, dan pastinya akan ada kalimat-kalimat yang mematikan untuk saya berikan ke beliau, termasuk sebuah video-video yang kemarin yang saya buat itu beliau dengar, dan akhirnya memang beliau merubah cara beliau untuk mengkomunikasikan sesuatu dan memandang di mana kita sebagai manusia lagi, bukan sebagai status sosial. Bahkan saya bilang, you don't need to tell me your status. You don't need to tell me we are different level. You are not my level. Itu jawaban saya. Kayal.